Korbannya masih belia. Pelakunya juga masih anak-anak. Dan diduga katanya pornografi. Kenapa sih anak-anak ini sesadis ini? Pelakunya anak-anak kan. Orang dewasa mungkin jahat juga, tapi kita lebih ngenes lagi kalau itu yang melakukan adalah anak-anak. Betul nggak? Di bawah umur katanya. 15 tahun udah membunuh, 14 tahun sudah membunuh, memperkosa pula. Ya kan? Rame-rame lagi. Ya, kalau bahasa pendidikan itu gara-gara tidak memiliki namanya. Nih, coba tuh kan kejadian lagi tuh. Ya kan? Pemerkosaan rame-rame, tapi juga pembunuhan di Palembang, di Jambi, di mana-mana tuh ya. Korbannya masih belia. Pelakunya juga masih anak-anak. Dan diduga katanya pornografi, kecanduan pornografi. Ya maaf aja, pertanyaan kritis, bukan berarti membenarkan pornografi. Benarkah pornografi? Pasti begitu. Nah tuh, ada Abah. Supaya membantai asumsi yang sudah ada selama ini. Ya. Ada Abah kapan munculnya? Udah segede gini gak kelihatan. Sebenarnya udah dari tadi ada. Sehat Abah? Langsung Abah. Iya Bah, ini kalian ngomongin apa? Ngomongin apa dulu? Ngomongin apa tadi? Tadi ngomonginnya dampak. Ada apa tadi? Pemerkosaan itu apa? Coba pemerkosaan. Terus dilanjutkan pembunuhan. Tapi pemerkosaan ini selalu karenanya isunya pornografi. Katanya si pelakunya terpapar pornografi. Masalahnya saya maaf ya Bah, saya lama banyak proyek di Jepang. Ya. Orang Jepang itu pornografi lebih gila. Bahkan industri porno terbesar dunia itu Jepang. Tapi nggak ada tuh sampai dibunuh. Dan ini Abah, kalau dulu kita dengar berita kriminalitas pemerkosaan dan pembunuhan itu dilakukan oleh orang yang sudah dewasa. Tapi makin kesini itu banyak pelakunya anak-anak, bahkan di bawah umur. Enggak, dan itu Mi yang Abi bilang tadi, Jepang, Amerika, makanya yang selalu ditudingkan apaan sih nyalahin pornografi gitu. Di barat itu konsumsi tiap hari. Biasa aja gitu. Tapi nggak ada pembunuhan tuh. Ada, maksudnya apakah berdampak langsung ke pembunuhan? Tapi nggak, maksudnya pornografi berdampak ke pembunuhan. Enggak, ya pornografi udah aja gitu. Atau pemerkosaan gitu. Iya. Ini kan kita harus berani kritis gitu. Benarkah itu penyebabnya? Kalau itu sebab akibat, maka setiap daerah sebab akibat. Atau contoh ketika seorang selebgram, katakannya namanya Ayu Nabila, dipukulin sama suaminya. Siapa namanya tadi? Ayu Nabila. Dipukulin sama suaminya. Katanya gara-gara pornografi gitu. Iya, betul. Tidak berarti kita membenarkan pornografi. Betul, bukan begitu. Betul. Tapi apakah benar pornografi otomatis menyebabkan orang-orang ini membunuh atau memperkosa? Betul? Iya. Ya, itu terlalu sederhana, terlalu naif sebetulnya. Karena di Jepang sendiri ketika tahun 2012 misalnya ke sana juga sama kan. Industri dilegalkan. Apakah kira-kira tingkat pemerkosaannya lebih banyak nggak di Jepang dengan di Indonesia misalnya? Ya, secara umum kalau lihat data mungkin lebih besar di kita, gitu ya, apalagi sampai membunuh gitu. Ya kan? Ya, jadi begini teman-teman, kita harus kembali ke akar masalah dari awal, gitu ya. Kenapa sih anak-anak ini sesadis ini? Pelakunya anak-anak kan. Orang dewasa mungkin jahat juga, tapi kita lebih ngenes lagi kalau itu yang melakukan adalah anak-anak. Betul nggak? Di bawah umur katanya. 15 tahun udah membunuh, 14 tahun sudah membunuh, memperkosa pula. Ya kan? Rame-rame lagi. Ya, kalau bahasa pendidikan itu gara-gara tidak memiliki namanya self control, itu kata kuncinya. Manajemen diri. Self regulation, ya, kontrol diri, ya. Dasar dari self control itu apa sih? Dasar dari self control itu adalah attachment. Attachment itu harus dimiliki anak sejak bayi, gitu. Makanya kalau kita ke misalnya konsep Ainsworth atau Bowlby, ada namanya secure attachment. Ada anak-anak yang punya peluang bermasalah gara-gara insecure attachment. Apa itu attachment? Ya, kelekatan.
Jadi sebelum anak lahir ke dunia, anak ada di mana? Perut rahim. Di perut. Ketika di perut, tahu nggak? Bagi anak-anak bayi, perut itu seperti surga buat mereka. Kenapa? Karena makanan tetes dengan ibu. Dekat ibu, aman, tempatnya nyaman, betul? Terus makanan tinggal diem, nggak usah ngapa-ngapain. Semua ada. Surga bukan tuh? Iya. Bukan. Ya, lalu mereka dikeluarkan dari perut ibu, ya, lahir, gitu kan? Ya, ketika lahir mereka diciptakan Allah, ya, sel sarafnya, otak tidak nyambung satupun. Iya. 100 miliar neuron, tidak ada satupun sel sarafnya yang nyambung. Berbeda dengan hewan. Hewan ketika lahir sel sarafnya sudah nyambung. Makanya beberapa hewan memiliki beberapa kemampuan dasar untuk bertahan hidup. Iya. Ya. Iya, betul. Betul? Betul. Bebek ketika lahir beberapa waktu kemudian Insting dia. langsung bisa berenang. Betul. Anak buaya bisa berenang. Iya. Betul? Nggak di training. Anak kuda langsung bisa jalan. Domba Nggak bisa di training, berdiri kan? beberapa. Sama induknya nggak di betul. training. Nggak di training, Mas. Betul. Karena otaknya sudah nyambung. Insting. Iya. Setelah lahir. Manusia untuk bisa berdiri nunggu kira-kira 1 tahun. Sampai 1 tahun setengah, betul? Iya. Nah pertanyaannya, kenapa kita agak muter dulu ya, maaf Iya. ya, dari sebelum ke situ. Iya. Karena orang kadang-kadang menyederhanakan masalah gitu ya. Kenapa anak dilahirkan dalam keadaan saraf-sarafnya belum nyambung? Supaya orang tua ya menyambungkan saraf otak anak itu sebanyak orang tua mau, sebanyak orang tua mampu. Mau dan mampu. Punya kemauan tapi nggak punya kemampuan. Iya. Ilmunya gede, lulusan S5 tapi nggak punya kemauan. Ya, sama aja kan gitu. Sebanyak orang tua yang mau dan sebanyak orang tua yang mampu, sel sarafnya mau. Maka ada istilah al-jannatu tahta min aqdamil ummahat. Di usia 2 tahun ibu yang paling banyak peran. Setelah itu ayah mulai masuk. Gitu. Langsung megang anak. Kalau datang ke bawah kan anak cenderung pada ibunya. Emaknya dekat. Betul? Betul. Oke, sekarang begini ya. Ketika lahir anak-anak itu mulai karena belum nyambung semuanya, maka ketika dia makan apa yang harus dilakukan kalau dia lapar? Ya disuapin. Apa dulu nih pada saat usia berapa dulu nih, lahir, Bang? ketika lahirnya. Disusuin. Bayi yang normal itu apa? Iya. Kalau Nangis. Nangis itu tandanya apa? Dia ngajak bicara orang tuanya. Yang Betul? peluk. Iya. Nah, berbagai kebutuhan Iya. karena belum bisa bicara, Tadi deket. maka kalau belum bisa bicara banyak nangis tuh anak-anak. Iya. Ketika sudah bisa bicara nangisnya mulai berkurang kan? Iya. Setelah 7 tahun nangisnya hampir berkurang banget, drastis kan gitu, Iya. karena sudah bisa mengungkapkan perasaannya. Betul. Betul? Ya, jadi kalau ibu-ibu nangis kira-kira gara-gara apa? Gara-gara nggak ditransfer. Iya. Ya ini benar sih, gara-gara susah mengungkapkan gitu dia loh. nggak mengungkapkan nangis aja. Iya, Tapi kan alhamdulillah gitu. Mbak, istri saya jarang nangis. Istri saya tuh kenyang kasih sayang. Makanya dia nggak pernah nangis. Suaminya yang nangis. Dia aja mah enggak. Kita aja yang nangis. Guys, nanti kita sepet nih. Apakah istri yang jarang nangis itu berarti harmonis? WK. Oh gitu, WK. Terus apa lanjut apa? Gitu ya. Apakah suami istri nggak pernah berantem itu berarti harmonis? Iya. Tunggu tanggal mainnya. Percaya nggak dengan ucapan, saya tuh nggak pernah berantem sama istri saya? Percaya nggak dengan Ya nggak percaya. Bohong kok banget. Bener, saya kalau istrinya manekin. Apa lanjut apa? Ya lanjut yang tadi. Sampai nangis tadi apa? Iya, sampai nangis. Nangis adalah cara bayi berkomunikasi dengan orang tuanya. Betul? Nah, ketika nangis, kita periksa kan? Orang tua responsif itu akan memeriksa. Kenapa nak? Bau? Enggak. BAB? Enggak. Pipis? Enggak. Oh, ngantuk? Oh, lapar? Kita kan mulai trial tuh. Iya. Betul nggak? Iya. Ketika lapar, apa yang kita lakukan? Kita gendong dia, Iya. keluarkan benda itu, tutup kerudung misalnya, lalu dikasih ASI. Iya. Lapar. Oh, aku lapar, mama ngasih aku ASI.
Perasaannya aman nggak tuh? Nyaman, Iya. aman dan nyaman. Gitu kan. Direspon lagi. Jadi semakin responsif orang tua makin aman nggak anak? Iya dong. Membangun namanya kepercayaan, Engage. secure, keamanan, kenyamanan. Tenang. Apa yang terjadi kalau ibunya nggak ada? Oh, dia nggak Berontak aman. dia. Dia Nangis. cemas, Iya. Ketakutan. was-was. Apa dampak lebih panjang kalau dia cemas? Was-was. Emosi. Ya, dia merasa terancam. Kenapa ular ngegigit kita? Karena dia merasa ularnya terancam. Tergantung ularnya, Pak. Iya sih. Iya. Tergantung ularnya. Enggak, secara umum hewan itu akan menyerang kita nggak? Iya. Iya, Bah. Kalau dia merasa terancam. Kalau salah satunya, kalau Iya, merasa Terancam. sebaik-baiknya kucing, kalau kita tarik-tarik ekornya, Iya, betul. Itu kurang Abah. kerjaan. merasa Iya, terancam. terancam. Tidak merasa secure. Nah, ketika Kenapa dia orang terancam, kenapa ada anak yang melakukan bullying? Pada dasarnya dia itu orang-orang yang tidak bahagia, merasa terancam untuk menaikkan harga dirinya, dia harus merendahkan orang yang lain. Oh, oke. Supaya orang lain di bawah dia, Sehingga supaya dia naik harga dirinya. Dia bully. Dia bully. Orang sudah bahagia perlu nggak merendahkan orang lain? Nggak perlu. Orang yang sudah tinggi perlu nggak merendahkan orang lain? Ngapain? Dia udah menggos tinggi gitu. Kenyang. Nah itu udah kenyang. Nah itu contohnya dari awal karena dia itu merasa terancam, merasa tidak nyaman, was-was hidupnya. Orang-orang yang melakukan pemerkosaan itu pada dasarnya adalah dia merasa apa yang bisa memuaskan hidup aku, apa yang bisa menyenangkan hidup aku gitu. Kenapa dia membunuh orang lain? Karena dia ketakutan, terancam kalau dia lapor gimana gitu. Oh iya. Dari kecil perasaan terancam itu sudah hadir. Maka kalau kita runut, hampir semua pelaku kejahatan kita trace pola asuhnya sejak kecil. Ya. Itu sebabnya dalam agama kita, gitu ya, ibu-ibu, kalau habis melahirkan apa disebutnya? Nifas. Nifas. Nifas berapa hari? 40-an kira-kira. Boleh nggak sholat? Nggak boleh. Nggak boleh sholat. Bisa nggak Allah buat ibu-ibu tuh tidak keluar darah 40 hari? Ya bisa aja. Bisa aja. Tapi kenapa Allah buat 40 hari? Supaya ibu-ibu fokus sama anak, merespon terus-terusan bayinya. Ngerti nggak? Iya, Bah. Ya. Sekarang bapak-bapak nih, kalian bapak-bapak nih di ruangan. Abah juga bapak-bapak. Yang punya istri kan? Benar, paham? Punya istri kan kalian? Atau jomblo? Anda punya istri kan? Inilah ada sampingnya. Iya, Abah. Suami, dengerin ya. Ada istri yang lain nggak? Udah. Iya, Bah. Suami-suami, jawab pertanyaan saya. Ketika nifas, sholat boleh nggak? Jawab, yang keras. Hah? Jawab. Udah. Nggak yakin, soalnya udah nggak berani pas udah. Jadi udah nggak tahu. Udah nggak ada. Istrinya maksudnya, bukan umumnya. Iya, siap Abah. Ketika nifas, boleh sholat nggak? Artinya apa? Sholat aja haram, apalagi nyuci piring. Nah, itu dia yang penting. Makanya Langsung dia bersuara. Aduh. Artinya apa? Setidaknya kalau saya memilih, ya kalau diikuti silahkan, nggak diikuti nggak apa-apa. Sampai 6 bulan harusnya perempuan-perempuan itu asli eksklusif dibebaskan dari beban-beban pekerjaan benda mati supaya fokus dengan bayi. Oke. Termasuk kerja di luar rumah. Tapi kalau di negara kita kan itunya apa? Cutinya cuma 3 bulan. Kalau di negara-negara maju seperti Finlandia, Skandinavia, Denmark, itu bahkan sampai Panjang. setahun. Iya, Pak, bisa sampai 2 tahun ya kan, Abah? tahun. Iya. Bergantung Full. kondisi bayi. Asli. Jadi kadang-kadang mereka lebih syariah dari kita. Itu. Itu kan mereka lagi memasakkan Al-Baqarah 233. Iya. Undang-undang kesehatan ibu anak yang boleh disahkan kemarin hebohnya minta ampun, dikasih 6 bulan aja cuti. Udah mulai 6 bulan kan? Iya. Itu hebohnya minta ampun. Ya saya paham kondisi di Indonesia, apalagi UMKM gimana ceritanya kalau PNS, perusahaan besar udah lama itu menerapkan itu kan. Namanya itu PRK, pekerjaan ramah keluarga. Kita mengarah ke sana, belum mengarah ke sana kan gitu. Ya bisa saja pakai diperas. Tapi itu kan kebutuhan gizi, bukan kebutuhan emosi yang dipenuhi. Gizi dapat, emosi enggak. Enggak. Kan gitu. Ya. Dan itu yang terjadi. Tapi saya harus lebih hati-hati. Nanti ini kemana-mana soalnya bisa ke peran gender dan lain-lain. Ya. Itu Bisa bisa kemana-mana ini ya.
Tapi yang aman tuh kira-kira gitu. Seharusnya sampai 6 bulan anak-anak, ibu-ibu itu dibebaskan dari pekerjaan-pekerjaan benda mati tadi. Saya tuh paling benci kalau melahirkan. Makanya istri saya kenapa anaknya 6 nyaman-nyaman aja? Karena dibebaskan, guys. Jangan-jangan setelah 2 tahun selesai hanya bikin anak lagi supaya bebas. Gimana? Belum 2 tahun. Belum 2 tahun juga udah. Gimana caranya aku nggak ngerjain kerjaan rumah nih, gua hamil lagi nih. Iya kan, kayaknya gitu ya sampai anaknya 6 gitu. Lumayan kali. 2 Tapi tahun. kan harus keikhlasan istri. Hamil itu harus jadi istri, nggak boleh hanya sekedar kita egois. Bapak-bapak pengen punya anak banyak. Nah, istri harus setuju gitu. Ya, karena yang melahirkan istri, yang hamil istri gitu, gitu kan. Jadi di Al-Baqarah 233 dituliskan di situ, susui anakmu sampai hamilain sampai 2 tahun. Masuk ini ada tersirat, apalagi baca surat Al-Aqaf 46 ayat 15 tuh, 46 ayat 15 sebelah kiri baris kedua. Ngeri nih. Ihsan Dayat. Ini Ihsan Dayat namanya. Hamilain wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahr, hamil menyusui 30 bulan di luar menyapi winning. Itu kira-kira jarak punya anak tuh harusnya 3 tahun. Boleh punya banyak anak, kasih jarak supaya apa? Supaya secure attachment, supaya kebutuhannya terpenuhi. Nah, ini masalahnya setiap tahun satu tunji. Ya sudah terlanjur, udah nggak usah dimasukin lagi. Ini contoh doang. Kirain bisa diretur gitu, Pak. Ada hak anak yang harus dipenuhi di situ. Konsinyasi Rasulullah tentu saja bangga. Jadi jangan sampai berbangga-bangga banyak anak. Rasulullah tuh bangga umat yang banyak, yang seperti apa umatnya? Kualitas. Yang berkualitas, yang keurus apa yang enggak. Emang Gitu. apa urusannya jarak anak dengan nanti pemerkosaan? Nah, ini muter dulu, nggak ada hubungannya, nggak ada hubungan langsung. Tadi perhatian anak yang kurang membuat dia merasa was-was, terancam. Bukan berarti anak banyak, nggak langsung bahwa anak banyak pasti melakukan pemerkosaan. Astagfirullahaladzim. Nggak begitu. Ini muter dulu nih. Pertanyaan orang awam pasti gitu. Iya, enggak tuh. Ya, ini kita orang intelek nih, harus logika berpikirnya harus paham nih. Ya, gitu loh. Ya, amin orang intelek. Bisa yuk kita bisa lebih intelek. Yuk bisa yuk. Intelek aja. Yuk bisa. Minimal gitu ya. Ya nggak sesederhana itu lalu kemudian menyimpulkan ini pasti melakukan pemerkosaan, nggak gitu. Ya, itu saya juga orang tua saya banyak nggak ada tuh yang melakukan pemerkosaan. Orang tua Abah banyak. Orang tua Abah anaknya banyak. Ya itu maksudnya itu. Masya Allah. Abah berapa bersaudara? Saya 6 juga. Oh, hebat Abah. Gitu. Anak saya 6 juga. Berarti jadi gini, secure tadi ya. Secure attachment. Ya, attachment. Ya gitu ya. Apa yang terjadi kalau ibunya nggak ada? Dia percaya nggak akhirnya dengan orang tuanya? Ya enggak lah. Enggak. Enggak ada yang datang. Nggak ada yang datang. Dia was-was nggak di dunia ini? Pastilah, Pak. Akhirnya dia mudah nggak percaya sama orang lain? Ya enggak lah. Makanya kalau punya asisten rumah tangga pun sebaiknya jangan ganti-ganti. Karena itu berbahaya buat emosi kejiwaan anak. Jangan ganti-ganti pembantu kalau punya pembantu gitu loh. Gimana caranya muliakan itu pekerja rumah tangga itu? Dikasih gaji 20 juta kayak Lebih besar daripada gajinya tim Cinta Quran. Jangan bocorin atau ya ini. Maksudnya buat mereka nyaman, muliakan itu asisten yang kerja di rumah kita sehingga kemudian nggak ganti-ganti gitu loh. Kasih cuti, kasih hak libur. Karena mereka juga pekerja. Bukan budak yang harus kerja 24 jam gitu loh. Kasih hiburan, kasih fasilitas. Mungkin bukan hanya gaji gitu ya. Sehingga mereka tuh nyaman, betah, bahagia. Gitu. Itu ternyata berpengaruh pada secure buat anak. Iya, kalau ganti-ganti pembantu, dia harus membangun kepercayaan lagi terus nggak? Bangun nol lagi. Bangun nol lagi kan itu. Ganti bibi terus. Lagi bibi terus kan gitu. Ya, itu nggak bagus gitu buat perkembangan anak. Buat tadi merasa secure di dunia ini gitu. Makanya sampai 2 tahun kalau bisa jangan pisah sama anak. Sampai 2 tahun. Jadi artinya logikanya kalau mau pisah setelah 2 tahun gitu. Enggak gitu. Nambah anak, contoh maksudnya. Iya. Itu maksudnya. Gitu. Nambah anak. Boleh setelah 2 ASInya penuh. Setelah anggapnya menyapi sekitar 3 bulan. Ya, tambah bekerja. menyusui gitu, akhirnya nambah
bekerja setelah 2 tahun anaknya umurnya juga ya, gitu. Asal jangan ada anak lagi. Iya. Ya ini akan menjadi kontroversial atau menjadi debatable ya, karena mungkin beberapa perempuan ya harus ditakdirkan, mungkin harus untuk memang harus mencari nafkah. Mencari nafkah itu sendiri. Berat banget itu. Berat dan itu tidak mudah kan. Ya Allah. Karena zalim banget laki-laki ini sudah ada perempuan yang bersedia ngurus anak. Tapi masih dikasih beban juga misalnya gitu. Allah. Ya, gitu. Kalau saya tadi ketika ada anak, saya pastikan istri saya setidaknya sampai 6 bulan dibebaskan dari pekerjaan-pekerjaan tadi, benda mati. Setelah 6 bulan? 6 bulan ya boleh melakukan, tapi harus diseimbangkan. Oh, opsional. Opsional, dibebankan. Ya udah, saya pilih enggak deh. Tapi sebetulnya dibebankan. Tapi sebetulnya begini. Gimana, Abah? Yang penting kan ada makanan. Apakah harus masak sendiri nggak? Oh, enggak. Enggak. Jadi ketika 6 bulan itu setidaknya, ya, apakah saya masak? Gara-gara saya larang istri saya masak? Enggak. Enggak juga. Enggak ada kerjaan. Ya beli aja gitu loh. Outsourcing gitu loh. Laundry di outsourcing, jangan anak yang di outsourcing. Jika ibu punya pekerjaan di luar rumah, gitu ya, masih punya anak kecil, balita, jangan fokus sama benda mati, outsourcing benda mati itu, sehingga pulang kerja bisa fokus sama anak. Ini udah pulang kerja dari pagi sampai sore, sampai rumah masih masak rendang. Ya Allah, ya Allah, betul. Ya Allah. Kenapa masak rendang bisa 1 jam? Enggak. Tuh, 8 jam. Rendang yang bagus tuh orang Minang tuh. Iya, orang Minang. 8 jam tuh. 8 jam. Betul. Sampai hitam. Iya. Mending enak rendangnya. Makanya udah jualan rendang memang udah yang ngaduk. Istrinya enggak. Iya betul. Bener gitu dah. Berarti udah benar udah. Iya. Oh, udah benar. Keren udah. Iya, jadi makanya badannya kurus. misalkan ini contoh aja manajemen ya. Yang gemuk. Ibu-ibu yang punya amanah di luar rumah dengan karena berbagai sebab, gitu. Saya tidak mengatakan bahwa ibu-ibu tidak boleh melakukan aktivitas yang baik ya, gitu. Tapi pastikan kebutuhan anak terpenuhi, seimbangkan kapan keluar rumah, kapan kerjanya gitu. Iya. Nah, terus kalaupun misalnya kerja nih, kalau misalnya pagi-pagi itu tolonglah ibu-ibu tuh yang ya tadi kan dari sisi bapak sudah kan, dari bapak tadi tolong istrinya tuh pastikan bebaskan dari benda-benda mati. Misalnya ibu-ibu nih, misalnya gitu, ibu-ibu misalnya kalau masih punya anak kecil, jangan terlalu sibuk dengan benda mati. Prioritasnya adalah makhluk hidup. Benda mati itu cucian, dapur, masakan, sapu gitu. Pagi-pagi kalau punya anak 2 balita, aduh pagi-pagi itu masak yang simple. Kalau mau masak, ada 30 jenis telur untuk 30 hari. 30 jenis telur untuk 30 hari. Benar. Bisul tak budak. telur wae. Enggak, maksudnya kalau pagi-pagi nih masak nasi kuning mahal. Capek nggak kira-kira? Ya iya atuh Abah. Akibatnya emosi nggak ngurus anak. Dari subuh bangun. Iya. Bangun, mama sudah capek siapa bertanya. Iya benar Abah. Gitu kamu bisa jadi. Iya. Benar. Makanya saya pakai teori Abah tadi yang 30 telur 30 hari. Telur ceplok aja saya bikin 5 model. Ceplok atas, kuningnya di atas, di kanan, di kiri, di bawah, di tengah. Nanti telur picek. Kuningnya setengah. Stres. Jadi yang simpel-simpel aja. Iya pasti. Akibatnya ke anaknya jadi emosi nggak? Oh, iya. Iya, anak jadi korban lagi. Karena itu kasus di Indonesia bukan hanya baby blues syndrome. Yang lebih ngerikan kalau sudah terjadi PPD. Apa? PPD. Apa itu apa? Para perawat tahu, dokter kandungan tahu, ginekolog tahu. Postpartum depression. Sampai perasaan udah seorang ibu ingin membuang bayi, membunuh bayi. Iya, pantas tuh banyak kasus juga tuh. Kalau baby blues cuma nangis aja. Ini mau pingin buang kesepian aja. Ini lebih dahsyat dari itu. Depresi. Ya. Wah itu ngeri itu apa? Iya. Dan itu yang Kan sekarang habis melahirkan udah capek nggak umur sejajar? Iya, Bah. 2, kebayang istri saya melahirkan 6? Iya. Tuh. Iya. Udah capek, pengennya capek tuh diapain sih? Disayang. Saja deh. Nanti kalau capek nih, kelelahan pengennya diapain sih? Pengen dipijiti. Dilayani, disayang. Betul? Kalau sakit? Umur saja jujur, jawab. Siapa? Kalau sakit, anak sakit, dengan anak mertua sakit, mana yang lebih rewel? Anak mertua, Bah. Betul. Benar, Abah. Mana yang lebih manja? Anak mertua, Bah. Iya, tuh lihat wajahnya dia anak mertua. Jadi di balik tubuhnya yang kuat. Saya baru berani jujur di depan Abah. Jadi di balik tubuhnya yang kuat di depan rumah.
Jadi mah Kita omongin aja orangnya Pak, biarin Pak. Pura-pura nggak ada aja. yang dosa itu di belakang dia ya, kan di depan kita ya. Iya. Iya. Iya gitu, mungkin tidak semua laki-laki begitu. Iya. Tapi kalau manja sama istrinya malah bagus kan? Iya. Yang bahaya kalau dia manja sama istri orang lain. Atau manja sama ani-ani kan repot. Kasihan yang namanya Ani, Allah jangan Ya aku, Allah, ya jangan Allah. Ani. Iya. Iya kan? Gitu. Iya. Kira-kira laki-laki itu lebih banyak takluk oleh perempuan-perempuan yang cerdas, yang mampu argumen, atau perempuan yang sesak napas? Perempuan yang penyayang. Yang mampu bermanja-manja? Iya. Iya. Atau Itu apa? memanjakan? Iya, memanjakan. Itu perempuan sesak napas tuh kayak gini loh. Gitu ya. Abi. Gitu ya. Susah napas ya. Ya, Abi. Nah, Itu gitu. susah napas. Kok mirip kayak biduan Pantura? Kan biduan Pantura kayak gitu. Pantura. Halo? Yang di sana masih kuat gitu. Abah. Nyambung, terus keperkosaan gimana larinya? Nggak belum logik saya nih, belum masuk ke nalar saya. Sampai tadi itu Iya, rasa tadi aman. Kenyamanan Kan ya. attachment. Apa hubungannya? Attachment itu akhirnya karena rasa aman dia tidak punya self control. Oh, itu. Tidak adanya rasa aman itu bikin orang nggak punya self control. Iya, was-was pecaman itu jadi saya tidak punya self control. Kenapa kalau ada orang insiden tubrukan mobil di jalan marah-marah teriak-teriak? Karena nggak punya self control, jadi ngamuk nggak jelas ya. Self control itu dampaknya cabangnya banyak tuh, melakukan kejahatan, menyakiti orang lain. Iya. Kalau stimulasinya pornografi, pemerkosaan. Menyakiti diri sendiri itu masuk di Nah, dalam. pertanyaannya, kenapa di Jepang pemerkosaan minim? Mm-mm. Ya ada banyak argumen lagi. Pertama, ya kalau yang argumen liberal adalah ya karena mereka sudah disalurkan. Iya. Tapi kan kalau disalurkan, zina disalurkan atau dilegalkan, dampak-dampak yang lainnya juga lebih besar. Iya. Betul, lebih hancur lagi malah. Lebih hancur lagi lah, anak tanpa ayah, Iya, tanpa betul, keluarga betul, utuh, gitu kan satu sama Wanita dari yang batinnya hancur. Iya kan gitu dan seterusnya. Iya. Apakah benar harus dilegalkan Iya. supaya tidak terjadi pemerkosaan? Ya berarti Logikanya rusak sih. zina Dilegalkan. dilegalkan. Jadi sebenarnya penyaluran yang benar Yang harusnya diarahkan. yang harusnya diarahkan, bukan kemudian Oke, dibebaskan. yang kedua, kenapa di Indonesia lebih agamis tapi pemerkosaan lebih banyak? Sementara di Jepang tidak agamis bahkan tidak beragama tapi pemerkosaan minim. Nah, itu harus dianalisis lebih detail. Apakah benar orang-orang yang melakukan pemerkosaan adalah orang yang beragama, yang agamis? Kira-kira yang melakukan pemerkosaan itu orang yang beragama bukan gitu? Enggak. Ya, cek aja. Yang kemarin kasus-kasus gitu melakukan agama bukan. Itu agama pun ada dua dimensi nih, hati-hati. Ya, orang-orang yang religius atau orang yang spiritual. Iya. Orang religius itu belum tentu punya keimanan atau spiritual yang bagus. Yeah. Karena itu religiusitas ada instrumennya bisa diukur tuh. Ya. Tapi kalau spiritualitas susah ngukurnya. Kan ada di dalam kejiwaan seseorang. Yeah. Jadi orang yang rajin beribadah belum tentu spiritualnya bagus. Imannya bagus. Iya. Religiusitas itu artinya ibadah-ibadah yaumian keseharian orang ini gitu. Nah, jadi dimensi spiritualitas. Kalau orang-orang yang spiritualitasnya bagus seharusnya tidak akan memperkosa gitu. Jadi kalau ada misalnya maaf ya ustadz memperkosa, menghamili, Ya, ya memang religius tapi Tidak spiritual. Nggak spiritualitas. Iya. Gitu. Paham ya? Nah, masalahnya Ya. masyarakat hari ini masyarakat religi. Bukan masyarakat Islam spiritual. rutinitas. Ya. Betul. Bukan Islam yang memahami Islam. Yang suka saya bilang anak kita dari kecil diajarkan keterampilan agama, Iya. bukan keyakinan agama. Wah, gitu. Ini PR kita banyak nih sebagai orang tua nih. Iya. Sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai sekolah, saya sebagai pengelola sekolah juga gitu. Betul? Bagaimana kita terus memperbaiki bagaimana pendidikan kita terhadap anak-anak kita gitu. Ya, atau yang kedua, argumen yang kedua, di Jepang mesti pornografi anak karena penegakan hukumnya jalan. Sementara penegakan hukum kita tidak jalan. Di sini kemarin udah dibunuh pacarnya karena anak salah satu petinggi dikeluarin tuh. Ya, Udah cuma berapa bulan? Mohon maaf ya, mudah-mudahan negara kita terus lebih baik. Kita tidak bermaksud untuk membenci negara kita. Kita doakan negara kita lebih baik. Cuman teman-teman saya mau nanya, kalau teman-teman kehilangan handphone terus lapor sama negara, kira-kira bakal diurus nggak? Enggak. Enggak. Ketika saya di Jepang, suami istri berantem, teriak-teriak, kita
telepon negara lewat tertentu, petugas tertentu, langsung datang. Negara hadir di tengah warganya. Negara ada. Negara hadir, penegak hukumnya jalan. Itu maksudnya gitu. Di Indonesia, ya insya Allah jalan juga. Tapi umumnya kalau kondisi sekarang harus memiliki dua kekuatan. Salah satu di antara dua. Pertama, kekuatan massa alias viral. Diviralin dulu baru berhenti. Baru bergerak. Pertanyaannya kemana negara kan? Nggak harus viral dulu. Negara kan harusnya hadir di pasar, negara hadir di tengah warganya. Iya. Ya, gitu kan? Iya. Ya, mohon maaf tidak bermaksud ngomongin politik ya. Kita doakan negara kita lebih baik. Ya. Amin. Mudah-mudahan akan terus ada orang tua amanah. Saya yakin dengan pendidikan yang bagus, negara ini terus lebih baik kan gitu. Jadi kecemasan, ketakutan menyebabkan self controlnya hilang. Oke. Nah, masuk akal. Kalau anak umur self control itu ya, dampaknya banyak. Tadi jadi gampang menyakiti orang, gitu. Bully juga begitu ya. Bahkan attachment itu tuh nggak dampak. Gini, sayang sekali kalau ada kesempatan slide sih, tapi bukan kuliah ini ya. Laki-laki yang attachmentnya bagus itu cenderung dia terhindar dari selingkuh. Oh gitu. Tapi itu harus dibangun sejak dia masih kecil kan? Ya iya. Makanya kalau mau nikah itu kan saya suka wawancara calon pasangannya. Salah satu pertanyaannya adalah bagaimana pola asuhnya. Dalam agama kita bahasanya nasab. Nasab itu bukan darah putih, darah kuning. Bagaimana cara dibesarkan? Tanya asinya penuh enggak? Contohnya sederhana gitu. Kalau asinya tidak penuh, apakah berpeluang menyimpang? Enggak juga gitu. Iya. Ada lanjutannya yang lain gitu pertanyaannya gitu loh. Iya. Gitu. Ada kontribusi gitu. Ada Ada menyumbang. andilnya ya. Saya asi nggak penuh. Ya mama nggak punya asi. Bukan ibunya. Oh kirain. Ibunya Abah ya. Ibunya saya nggak ngasih tapi asi apakah penuh. kemudian jadi memperkosa orang atau menyakiti orang? Iya. Tapi ada dampak yang lain memang yang dirasakan gitu contohnya gitu loh. Tidak mudah percaya orang. Iya. Kan Almarhumah ibu saya juga, saya menyusui, saya tuh bayi botol. Lahir cuma 7 bulan, beratnya cuma 2 kilo. Bayi botol. Kurang dari 2 malah. Dan nggak disusuin, susunya juga susu kaleng. Tapi apakah kita kemudian terus jadi buruk-buruk? Enggak kan? Kan salah satu kontributor kalau bisa orang. berkontribusi. Kan variabelnya nggak tunggal kalau orang berpikir ilmiah kan gitu loh. Iya. Tapi yang jelas berkontribusi pada self control itu jelas. Attachment-nya. Attachment. Gitu. Sehingga anak laki-laki dan perempuan ya sama-sama harus dapat attachment ya. Baik dari ibu dan ayah. Nah, oke. Ya, 2 tahun pertama dari ibu dulu. Oh. Ibu. Jadi father attachment dengan mother attachment beda dampaknya. Fungsinya beda. Ibu ngegendong anak di mana? Sini. Sini. Ayah ngegendong anak di mana? Iya sini. Di atas kalau ayah. Iya. Lebih sering. Digendong sini. Iya. Kalau ibu nggak kuat kalau di sini. Iya. Kenapa? Ayah diciptakan Allah pundaknya lebih besar daripada ibu. Sehingga kalau menggendong anak pun beda. Ayah akan lebih sering di sini. Ibu di sini. Di sini fungsinya attachment, keamanan, security. Iya. Di sini petualangan, visi. Journey. Petarung. Karena kalau jatuh lebih sakit. Iya, betul. Ya. Apa-apaan sih? Serah seno nih jomblo nih Allah ya Allah. Biar buat abah iri. Iya, ya Allah. Ya Allah, ya Allah.